baterai low, eksternal low baterai ini. Apa tadi? Eksternal low power, eksternal low power. 2,9 km guys, tembus. Welcome back guys di channel Om Ewa. Oke teman-teman, kali ini kita akan uji tes kekuatan si baterai rakitan ya, rakitan dari vape merek Besen 12 volt 80 ampere 5200 mAh. Nah, ini baterainya sudah saya cas penuh teman-teman. Saya menggunakan charger dari iMac ya, iMac B3 yang 20 watt. Saya kasih tambahan kabel panjang agar bisa menjangkau ke sini karena baterainya sudah saya fiksasi permanen ya ke RC-nya ya. Jadi biar dia nggak mudah lepas dan biar nggak goyang-goyang, biar nggak lepas pasang juga sih. Dan kemudian biar rapi juga karena kabelnya ini sudah saya jadikan satu, saya rapihkan, saya kasih penutup isolasi seperti ini. Jadi biar rapi. Biar rapi, saya sisain untuk balance chargernya untuk charge ke iMac B3. Kenapa iMac B3? Ya karena ini cas yang paling murah dan aman lah buat baterai si Lion ini kan. Kalau buat lipo jangan, dia bisa melendung nanti. Oke teman-teman, ini sudah penuh dan dia butuh waktu dari 10 volt sampai penuh, sampai hijau semua. 10 volt, 10,6 volt sampai ke hijau semua. Ini waktunya lumayan lama, 4 sampai 4,5 jam. Jadi ditinggal aja karena chargernya ini panas. Jadi saya tambahi kipas ya, 12 volt yang saya gabungkan ke adapter tambahan 12 volt untuk menghidupin kipas. Jadi kipasnya ini buat ngademin chargernya, jadi chargernya nggak panas ya teman-teman. Oke, langsung saja kita tes untuk voltase yang sudah terisi karena itu hijau semua ya teman-teman. Jadi saya sudah menggunakan receiver yang telemetri, jadi nanti kapasitas baterainya bisa dilihat langsung di remote. Itu hijau ya teman-teman. Kita lihat untuk kapasitas baterainya mentok di 12,0 volt ya teman-teman. Ini 12,0 volt untuk baterai RC-nya. Ini kapasitas baterai si transmitter ya teman-teman. Jadi ketika ini dilepas chargernya, apakah dia turun? Enggak ya, tetap 12,0 volt. Jadi dia sudah penuh di angka voltase 12,0. Nah, ini pada saat dihidupkan ini kipas PLC juga sudah mulai bekerja ya teman-teman. Lampu depan belakang juga sudah mulai menyala. Kapasitas baterainya tetap masih 12,0 dan kita sekarang uji seberapa kuat, seberapa lamakah RC ini bisa jalan di gear 2 ya, gear speed ya. Nanti kita akan uji sampai baterainya benar-benar low. Saya setting untuk voltage paling low nya di angka 10,8. Oh ini sorry, di angka 10,5 volt ya teman-teman. Jadi nanti kalau 10,5 volt dia akan alarm. Jadi ini 12 volt untuk angka alarmnya di 10,5 volt. Jadi nanti sampai berapa kilometer dan berapa menit dia bisa jalan ya teman-teman. Oke, kita langsung aja tes. Dan kita sudah isi cas full 12,0 volt seperti yang tadi kalian lihat. Dan kita akan coba tes ya teman-teman, sejauh mana baterai ini dia akan langkah atau menghabiskan trek. Nah, nanti kita akan benar-benar kita habiskan sampai mobil itu tidak bisa jalan lagi. Kita akan ukur dengan langkah, kita ukur dengan distance, dan kita akan ukur juga dengan waktu ya teman-teman. Oke, langsung saja untuk settingannya. Dari RC ini kita akan setting ke gigi yang paling kencang, yaitu gear speed yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk treknya, trek bukan trek off-road tapi trek jalan pedesaan dan nanti trek ke pematang sawah ya teman-teman. Jadi nanti kita akan coba trek tersebut sampai dengan baterai ini habis. Oke, langsung saja jangan lama-lama, kita akan coba lihat settingannya terlebih dahulu dan kita akan reset semua trackingnya ya. Cek it out. Oke teman-teman, kita akan reset untuk jaraknya dari enaknya pakai jam ya aja ya teman-teman. Oke, sebentar saya set dulu untuk ke mode
jalan ya. Jadi kita akan mode workout. Nah, kita akan select ke walking ya teman-teman. Nah, dia akan mengecek posisi kita. Sambil ini nunggu dicek, kita akan coba cek untuk RC kita ya teman-teman. Untuk baterai 11,9 volt ya untuk start baterainya. Untuk penuhnya 12,0 ya teman-teman. Jadi ini berkurang 0,1 ya mungkin ya. Oke, ini sudah ready dan kita tinggal klik play aja ya teman-teman. Tiga, 2, dan 1. Oke, ini sudah mode ready. Ini menitnya juga sudah mulai jalan. Dan kita coba langsung cek itu. Speed ke speed ke gear 2. Oke, jalan. Nah, kalian bisa tahu nanti ya teman-teman seberapa jauh dia bisa berjalan. Kita jalan kaki. Sambil dia jalan kaki di desa Ayu. Kita sudah masuk ke trek ya teman-teman. Jadi dia di depan itu sudah nanti trek sawah, trek pematang sawah. Kalau ada bapak-bapak petani itu ya sedang cari air. Dan untuk kekuatan baterainya masih di angka 11,6 volt ya. Untuk jarak ini jam 4:17 menit. Nah, ini sudah masuk ke pematang sawah ya teman-teman. Untuk jalan trek memang nggak terlalu mulus seperti yang tadi. Kalau tadi itu jalan cor-coran, jadi dia bisa speed enak. Kalau ini lumayan menguras sedikit baterai ya. Kalau trek-trek seperti ini ya teman-teman. Untuk kondisi baterai di 11,6 volt. Kita jalan sudah berapa menit nih? Sekitar 3 menitan kali ya. Nanti bisa kalian cek lah untuk awalnya. Tadi di jam berapa aku lupa, nanti kita cek ulang. Dan kondisi baterai masih di 11,6 volt. Untuk baterai remote di 12,7. Untuk RC masih stabil jalannya, masih kuat. Dan wow, untuk kalian bisa lihat posisi apa namanya di GPS ya, kita cek ya. Oke teman-teman, ini masih di pematang sawah dan kita udah jalan lumayan. Kalau dihitung berapa meter ya nih, yes, 300 mungkin ada ya. Ini cek posisi baterai di 12,6 volt. 12,6 volt, dia mau turun ke 12,5 ya. Ini dia udah ke 12,5 nih. Oh 11 sorry ya, 11,6 ke 11,5 nih. Dia udah turun ke 11,5 volt. Untuk baterainya tadi kita cabut itu 12,0. Setelah kita masuk ke pengetesan, dia turun 0,1 volt di 11,9 ya. Mungkin pengaruh juga ke apa namanya lampu. Jadi ini lampunya juga nyala. Jadi kalau on dia nyala semua, lampu depan belakang, kemudian kipas juga nyala. Oke, kita nyampe di jam 4.33. Ini ada notif ya teman-teman. Kita di setengah perjalanan. Jadi ini tadi saya set 2 km ya untuk limit distance-nya ya. Ini mau setengah perjalanan nih. Berarti kita jalan udah hampir mau 1 km. Kemudian kondisi baterai di kita gas ya, biar dia stabil dulu ya. Dia masih naik turun nih. Udah 11,3 nih. Tapi ini posisi jalanan
nanjak dan penuh apa ya, obstacle ya teman-teman. Jadi kalau penuh obstacle memang dia voltasenya bisa drop 11,4 volt, mau turun ke 11,3 volt. Untuk limitnya di 10,6 volt. Nah ini kita sudah masuk di percabangan. Di sini tuh ada budidaya apa itu namanya, cacing. Nah pupuk organik ya teman-teman. Jadi dia itu pakai media cacing tanah sama kotoran si sapi di sini nih. Tapi ini udah kayaknya udah enggak produktif ya. Tapi apa mungkin masih produktif dan dia baru ditinggal pemiliknya, mungkin cari sesuatu. Tapi ini ada bekas aktivitas tuh masih ada kok. Oh masih ada. Oh, di situ ada bilik-biliknya ya untuk kolam-kolam cacing tanah. Oke lanjut, ini jalanan turun ya teman-teman, bener-bener trek turun. Itu di depan itu sudah mentok rumah warga lagi. Sebentar, jalanan turun, harus cari apa namanya, jalan. Ini bebatuannya lumayan gede-gede tuh, gede banget. Oke teman-teman, ini jalannya nanjak ya, tuh nanjak, kemiringannya lumayan. Ini misalnya kalau nggak tak tahan gasnya, dia tak lepas, dia bisa bisa mundur. Lumayan nih tanjakannya nih. Oke, seberapa besar voltasenya buat nanjak? Kalian lihat dari 11,5 atau 11,6 itu bisa turun ke 11,0 ya. Nanjak pakai gear 1. Ini 11,0. Untuk daya yang dipakai lumayan, 0,4 sampai 0,5 volt untuk nanjak ya teman-teman. Oke, yuk gas lagi. Ini trek kita ambil lurus dan kita lihat ini jam berapa, 4.40, dan kita hampir 1,5 kilometer jalan ya. Lanjut gas lagi. Musim kemarau, banyak yang pada mati. Ini pohon-pohon solo trailing. Jadi ya susahnya kalau solo trailing tuh, kalau nanti misal trouble gitu ya di benerin, recovery sendiri mandiri ya. Oke, gas lanjut. Oke, ini sudah mulai turun dan itu kalinya sudah kelihatan ya teman-teman. Itu sungai. Nah, di situ sungainya dan kita akan lewati trek ini. Ini sebenarnya trek yang pernah kita lewati juga beberapa kali kita main. Untuk awal-awal kita memang ujinya di trek sini karena trek ini masih kategori apa ya? Enggak terlalu ekstrim lah, masih friendly lah. Untuk RC yang masih standaran tuh masih mumpuni lah. Yang penting ada winch. Kalau ada winch sudah aman, karena nanti di beberapa segmen trek itu ada yang membutuhkan winch untuk naik ya, karena treknya itu kayak pematang sawah, jadi dia jalurnya itu kadang putus gitu di sana. Nah ini kita coba untuk ambil jalur. Tumben ini banyak sepi. Kemarin waktu terakhir ke sini tuh sini banyak pohon yang rindang ya. Sekarang ada kering kerontang ya. Dan lebih lebih panas. Ada burung. Oke, untuk jalan menurun seperti ini nggak banyak memakan daya baterai ya teman-teman. Jadi dia
di angka sebentar. Oh my god, tak bisa fokus nih. 11,3 volt untuk 11,4 sampai 11,3 volt untuk turun. Nanti kalau misalkan dia udah mulai nanjak ya alamat deh. Oh ya bener, ini banyak yang ditebangi. Oh ini sudah banyak yang ditebangi teman-teman. Kemarin waktu kesini tuh sini masih full hutan jati. Ya sini masih hutan jati kemarin. Terakhir tuh hutan jati, ini banyak yang ditebangi tuh sampai sana. Dan itu sungainya bisa langsung kelihatan. Tapi sungainya itu harus lewat jalur ini, dan jalur ini tuh masih berkelok-kelok. Nggak terlalu jauh sih dari jalur awal menurun tadi, itu cuma sekitar 300 meteran lah kalau nggak salah ya, kurang lebih ya. Untuk PP ya bisa 600 kilo, otomatis bisa 1 kilo sendiri. Enggak, setengah kilo sendiri ya untuk PP ya. Ini jam berapa? Sulap. Oke, jam 4.45 ya. Dan trekking kita masih di 1,5 kilometer. Wah ini jalannya menurun banget. Wah ini bahaya. Ada pohon yang ditebang tuh nyangkut. Itu jalan sendiri. Nyangkut. Oke, lanjut. Kita udah jalan hampir 40 menitan ya teman-teman. Nah ini yang lumayan nih treknya nih, tapi standar sih, lumayan buat menguras baterai. Misalkan nanti itu kita kembali ya, jalur kembali ya. Mau nggak mau nanti jalur kembali biar motor nggak terlalu panas, saya akan pindah gear ke posisi 1 ya. Ini nggak saya gas nih teman-teman, ini nggak saya gas nih, saya belok-belokin aja. Turunan ini nggak saya gas tuh jalan sendiri, tinggal kita belok-belokin aja. Semulus itu kah? Ya mulus, karena dia sudah pakai oli mesin. Kalau pakai grass biasanya nggak semulus itu sih, dia masih ada kayak apa ya, nggak semulus inilah feelnya lah. Kalau pakai oli mesin tuh enak, dia udah mulus, gearnya terus awet juga. Tapi ya memang harus effort ya untuk gearbox oli itu, dia harus di sealant lah biar nggak rembes. Nanti ya tetap rembes sih di sela-sela kopel, di sela-sela bearing kopel ya, tapi nggak seberapa, nanti kita bisa tambahin sedikit lagi tuh. Nah itu sudah kelihatan teman-teman untuk apa namanya, sungainya, dan sudah lumayan surut ya. Dulu itu sampai di sini loh, yang jagung yang mati tuh. Nah, dulu tuh airnya itu sampai di sini, sekarang udah sampai sono surut. Oke, kita akan lanjut lagi. Kita milih jalur ya, kalau bisa nanti kita ke tepi sungai. Nah ini jalur-jalur kayak gini tuh kan nggak bisa dilewatin nih. Ya bisa sih, tapi resiko kejeblos lah. Tetap ya RC on, tangan nggak boleh bantuin RC nya itu buat apa nih? Wow. Set. Licin nih. Wow. Sebentar. Wow. Wow. Wah, recovery nih. Gelundung. Kita recovery sih ya teman-teman. Oh, lampunya nyala ternyata. Kita matikan dulu, ternyata dari tadi lampunya nyala ya, nggak sadar ya.
Oke. Lundung. Yuk, lanjut yuk kita naik. Nih pakai gear 1 ya teman-teman. Nah, gear 1. Langsung dari sini. Oke, dah. Ini harus hati-hati ya teman-teman untuk pematang sawah ini. Bentar. Aja oleh-oleh ini angkut. Wis. Kayak ngangkut kok. Ada. Oke, kita lanjut. Ini hati-hati nih. Woi. Bentar. Ngeri banget. Repot nih kalau recovery sendiri ya. Oke, ini gear posisi 2 ya. Gear speed. Kita mau langsung ke pantai. Ke sungai. Woi. Licin ya rumput hijau. Beneran licin banget. Kita sudah jalan yang benar gitu, kadang tuh tergelincir ya. Mungkin karena RC-nya ini lumayan berat bobotnya, terus dia jalannya miring-miring kayak gini. Itu bisa kegelincir ya teman-teman, roda belakang atau roda depan. Jadi benar-benar harus bisa milih pijakan ya. Wow. Ya, nyampai juga akhirnya di pantai. Oh, oleh-oleh lagi. Ups. Oke. Wow, nyampai. Dan ini benar-benar sampai ya. Gila. View-nya. Oh iya. Baterai 11,2 volt. 11,2 volt ini cukup untuk kita balik ya. Pulang. 11,2 volt. Tadi kita berangkat itu masih sisa berapa? 0, nanti kita hitung ya. Yang penting kita nyampe pantai dulu. Kita hitung untuk posisi kembali. Wow, benar-benar udah nyampe di pantai. Lihat sunset. Wow, wah ini langsung dalam nih teman-teman. Tuh, bisa terpelosok nih dalam. Tapi kalau mandi kali mungkin nggak apa-apa kali ya. Lama dia agak nyebur juga sih. Sinematik dulu kali ya, keren. Kita langsung kembali ya. Jadi tadi perjalanan butuh 1 jam dan kita kembali nanti 1 jam pas jam 6 biar nggak jatuh maghrib juga. Nanti kita akan gaspol untuk kembalinya.
Oke, dia mundur dulu. Yuk, waktunya comeback. Ups. Yuhu. Oke, waktunya pulang. Tuh, pulangnya treknya naik ya. Jadi kemungkinan juga menguras baterai. Oke, let's go. Kondisi baterai 11,1 langsung turun dia nanjak. Oke, langsung turun kondisi baterai ya. Alarmnya sudah nyala nih, tip 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 gitu. Bawah 11 kan. Tuh, tuh 11,8. Tuh cepet banget kan nurunnya. Wah, salah ambil jalur nih. Kita akan jalur ke sini ya. Langsung turun nih voltasenya teman-teman. Wow. Bener kan kalau gak hati-hati kegelincir ya, recovery lagi nih. Coba recovery lagi. Jalanan nanjak, gear posisi di gear 1 ya. Jadi gear 1 itu memang boros baterai, RPM tinggi tapi kecepatannya pelan banget. RPM motor tapi kecepatan bisa pelan banget gitu. Cuma kalau nanjak-nanjak gini gigi 2 itu baterainya langsung ya ini kan hati-hati nih, salah belok sedikit itu udah jeblos lagi. Ini posisi di 10,8 volt, masih turun lagi. Wah, tanjakan lumayan nih, lumayan nguras baterai. 10,8. Drop ya, 10,7 ya. One hand nih ngendaliinnya. Nanjak banget nih. Low power. 10,6 guys. Dia sudah low power. Tuh muncul lagi 10,5. Tapi RC masih jalan, gas terus. Karena posisi nanjak ya, jadi dia butuh power gede.
Ini nanjaknya sudah nggak terlalu ekstrim sih jalanannya. Jadi dia pakai gear speed posisi 2. Oke. Saya mendapatkan notifikasi di jam. Oh, kayaknya sudah goal deh. Oke. Sudah goal 2 km ya teman-teman. Jam 5.11. 2,2 km. Terus 264 kalori terbakar. 2,2 km. Baterai masih 11,0 kalau enggak nanjak posisi diam. Nanti di sana habis trek nanjak ini kan nanti treknya trek lurus ya. Nanti powernya bisa cukup buat kembali pulang. Kalau bisa PP pulang berarti sekitar kurang lebih 3,5 sampai 4 km ya. Semoga bisa nyampe baterainya. Baterai murah meriah loh teman-teman. Jadi powernya ada terus. Ini masih belum mentok nih. Powernya ada terus 80 ampere. Baterai, modal baterai itu 240.000. Oh my god. Modal baterai daripada beli baterai lipo yang harganya mahal, perawatannya susah. Baterai kayak gini gas terus saja, siksa terus, powernya masih ada. Ini nanjak lagi nih teman-teman. Posisi nanjak ini tetap pakai gear posisi 2 ya saya, karena jarang obstacle. Si obstacle-nya masih ringan-ringan. Voltasenya di 10,6 volt sampai low, kadang 10 drop 10,5 ya, 10,7, 10,5, 10,6. Nah itu nanjak lagi tuh, tanjakan waktu turunan pertama ya. Lumayan nih tanjakannya nih. Sering bunyi alarmnya. 10,5 dia kepake terus itu. X low baterai, eksternal low baterai. Oke, finish, sudah nanjak. Oke teman-teman, ada yang nyangkut, kita beresin dulu. Gardat nih nyangkut. Oke, kita pulang. Lanjut pulang. Baterai di 10,9 ya untuk gear posisi di 2. Oke, lanjut pulang. Oke teman-teman, ini kembali jalan pulang ya. Jalan yang tadi kita lewati waktu pertama kita berangkat. Ini jalan yang sama dan nanti tetap pakai jalan yang sama yang tadi ya. Ada nanjak sedikit tadi nanti di sebelum, kalau dari sini ya, sebelum itu kandang cacing ya, kandang cacing. Sebelum pabrik pupuk organik ya. 2,17 km di waktu 1 jam 2 menit. Oke, masih lanjut. Kalau pulang berarti bisa genep 2 km. Baterainya bisa awet segitu ya. Durability-nya lumayan. Untuk posisi baterai di jalanan lurus stabil di 10,8 sampai 10,7 ya. Ini baru mau drop ke 10,7 ya. Ya ini 10,7 volt. Baterainya di 10,7 volt, masih ada sisa 0,2 volt lagi buat pulang ke rumah nih. Nyampe gak ya? Tapi ini jalanan turunan sih. Kalau jalanan turunan tuh enaknya dia nggak perlu gas tuh, dia bisa ngacir. Oke, ini masuk ke Sendang tadi, itu Sendangnya di situ teman-teman. Di sana. Oke, lanjut. Oke,
Nah ini teman-teman masuk di rintangan terakhir ya. Nanti habis rintangan ini tuh udah jalannya udah enak, udah mulus, udah maksudnya udah datar lah, nggak nanjak. Ini tanjakan dan penuh obstacle ya. Baterai seringkali alarm low off, external low ya. Tuh. Di sini saya nggak berani ngegas terlalu takutnya nanti nggak nyampe, terlalu ngepans wut gitu. Yang penting RC-nya masih jalan stabil. Ini berkali-kali alarm untuk transmitter ya. Baterainya low, tuh low power apa. Masih ada jarak kurang lebih 100 meter lagi untuk kondisi jalan seperti ini ya teman-teman. Di depan itu full batu, jadi batu kali yang ditata itu ya, jadi lumayan tidak rata. Nah, nih bikin powernya drop. Goyang-goyang tuh. Yang naik sopir ya. bisa olahraga fitness. Tapi untung skoknya soft ya. Gak kebayang kalau aku jadi drivernya itu. Seru pasti ya. Pinjam senter pengecil Doraemon kali ya. Seru banget gitu naik di situ. Nah ini sudah sampai di pabrik pupuk organik Cacing. Ini masih lanjut, jarak 2,43 km dan masih berlanjut lagi untuk power 10,7 sampai 10,6, masih stabil ya. Tadi low power karena jalanan menanjak. Oke teman-teman, berarti nanti kita kalau bisa stop di 10,6 volt atau 10,5 di baterai alarm ya. Ini saya sudah capek banget juga, lumayan 1 jam 6 menit. 1 jam 6 menit, oh iya lebih kali ya, entahlah ini. Oh iya ini waktunya perjalanan hampir 10 km lagi, sudah 2,5 kilo ya. Kayaknya nyampe 3 kilo deh, 3 km kalau jalannya lurus itu enak. Kalau jalannya trek kayak gini ya ngos-ngosan. Masih jauh ya teman-teman. Ini maghrib juga bentar lagi, udah mulai maghrib. Ini jam 5 lebih 15an lah. Kalau bisa nanti jam maghrib itu udah ada di perkampungan lah, targetnya lah, perkampungan warga lah. Ini sudah berkali-kali alarm ya. Tuh. Berkali-kali alarm. Wih, berkali-kali alarm. Dan ini benar-benar alarm terus. Kayaknya voltasenya sudah drop, tapi RC-nya masih jalan. Nanti meskipun voltasenya masih sudah drop di 10,5 ya, alarm terus, tapi RC masih jalan ke gas. Kalaupun nanti kita sudah sampai kembali ke rumah tapi alarmnya masih di angka 10,6, kita sudahi ya. Selisih 0,1 volt tuh ya bisa dikonversikan, bisa disimpulkan sendiri ya. Ini masih setengah perjalanan pulang ya teman-teman. Ini 2,58 km, 2,5 kilo. Oke, ini benar-benar sudah low power, jadi sudah nggak ada peringatan atau sudah nggak muncul lagi voltase ya. Masih muncul sesekali, tapi ini benar-benar sudah low power. Berarti dia voltasenya di angka 10,4 volt. Wah bener kan, 10,4 volt. Dan jaraknya ini 3 km, 3,03 km guys, 1 jam 15 menit. Nah ini benar-benar low power.
Dengerin suara low power syahdu sekali. Aduh, gak apa-apa, dia baterai vape ya. Jadi baterai vape tuh bener-bener powernya dapet. Padahal dia tuh pakai kipas loh, kipas ESC. Lampu juga nyala. Tadi ke depan waktu berangkat tuh ternyata lampu roof itu nyala loh. Entah kepencet kali ya, kepencet jadi dia nggak ngerti kalau dia nyala. Ketahuannya waktu di kali itu, waktu dia sempat terguling lontang ya, itu ternyata lampu roofnya nyala ya. Oh iya, minta nyalain sekalian aja lah lampu roofnya ya teman-teman, karena ini udah mulai malam ya, maghrib. Nanti bikin baterainya tambah boros, bikin baterainya tambah boros, nggak apa-apa. Cek low, extra low power. Oke, lanjut sampai kembali ke rumah. Oke, lanjut. Ini jalanan sudah lebih mulus lah daripada yang tadi. Bentar lagi kita masuk ke jalan cor-coran ya, jalan semen beton. Nah, otomatis harusnya dia lebih stabil nih, 11 bener kan, di 10,5 volt sampai 10,4. Ini perkiraan 10,4 volt nih. Enggak, saya gas nih, saya berhentiin 10,6 volt. Tapi kalau digas dia low power, dia nyerap 0,2 volt ya. Low power, bener-bener low nih. Tapi kalau dia posisi nggak terpakai gitu, nggak dimainin gasnya gitu, stop di 10,6. keras. Oke, lanjut sik pelan, aku wis sampai. Berapa kilo? 3,2 km guys, 1,18 menit, 1 jam 18 menit, hampir 1,5 jam jalan. Ini udah mau nyampe rumah ya, tinggal mentok tikungan 1 sudah selesai, kita ending. Oke teman-teman, ini sudah nyampe di rumah dan ini maghrib juga, pas banget nyampe di rumah maghrib, dan tinggal lurus saja. Udah selesai trekking kita di awal tuh. Ini alarmnya bunyi terus, low power terus, dan kita berhenti di sini ya teman-teman. Nah, selesai. Kalau kita nggak mainin tortol, dia di angka 10,5 volt untuk jarak distance-nya 3,38 kilo, waktu timenya di 1 jam 21 menit ya teman-teman. Terus untuk baterainya di angka 10,5 volt, ini pas banget di low voltage ya. Terus untuk lampu yang nyala, ini masih nyala, lampunya masih nyala. Terus kita akan lihat baterainya, nanti dikira baterainya udah diganti. Enggak, baterainya enggak diganti. Oke, saya ambil posisi duduk dulu ya, capek banget. 10,5 volt ini ya teman-teman, saya buka ya. Tuh, baterainya masih baterai Basen, kipas ESC nyala, lampu flashing, kipasnya nyala nih, nyala. Oke, nyala. Terus kita akan matiin ya teman-teman. Sebentar, saya posisikan dulu bodinya ya. Oke teman-teman, ini di angka 10,6 ya, naik ya karena kita nggak jalan ya. 10,6
gear posisi gear 2 ini ke sini, kipas nyala dan kita matikan. Oke, selesai. Oke, selesai. Gitu teman-teman, terima kasih buat kalian nonton dari awal sampai akhir. Untuk tracking jaraknya di 3,45 km ya, bisa dibulatkan 3,5 km ya teman-teman, kurang 50 meter lagi ya. Ini akan saya stop dulu. Oke, kita akan stop di trackingnya di tracking. Untuk head rate-nya, perjalanan kita 1 jam 20 menit. Untuk kilometernya, untuk langkahnya 3.597 langkah. Oke, nah pas banget maghrib ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Klik like dan subscribe channel ini biar sampai 1000 ya, please. Gak. Kalau buat kalian yang suka ya di like aja, kalau nggak suka ya di dislike aja, nggak apa-apa. Oke teman-teman, untuk kesimpulannya baterai ini recommended buat alternatif baterai LiPo ya. Terima kasih dan see you next time. Bye bye.